Fitriyanti, Karina Mawadah, Nur Elisa Putri, Sabila Jasmine, Tanita Nabila, Rahmanul Hidayati, Zahra Khairunisa, Aprilia Ananda, Rizka Hafiza Pade, Adara Yuniski A, Cila Zuni, Melda Octavia, Raisya Triani, Najwa Farli, Serina Bila, Nia Angelisa. Oke, untuk teman-teman yang nggak datang itu tanpa keterangan, semoga pembelajaran selanjutnya dapat hadir dan teman-teman kita yang izin maupun sakit segera datang juga. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kalau kabarnya luar biasa. Baiknya hari ini kita akan belajar tentang tahara. Sebelumnya ada nggak yang tahu tentang tahara itu apa? Tahara. Ah ya, benar, selain bersuci ada lagi. Ah betul, tahara itu artinya bersuci. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk peserta didik dapat menunjukkan bersuci dalam realitas kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan apa itu tahara, hadas, dan juga najis. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hadas dan najis serta dapat membedakannya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan dan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian tahara. Tadi kan sudah dikatakan tahara artinya Bersuci. Bersuci. Nah, menurut istilah, tahara adalah keadaan bersuci yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, dan juga najis. Sekali. Adapun yang digunakan untuk bersuci itu ada beberapa macam. Yang pertama itu air, terus batu, daun, kertas atau tisu, dan juga debu. Nah, itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Untuk air itu sendiri itu ada 7 macam. Ada yang tahu nggak air untuk bersuci itu apa saja? Air apa? Nggak apa sebut satu-satu. Air hujan, air sumur, air salju, air laut, air embun, air laut, terus ada air hujan, terus satu lagi air laut. Nah, itu adalah macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hadas. Hadas menurut bahasa artinya peristiwa. Secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak diperbolehkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas itu dibagi 2. Coba yang tahu tunjuk tangan. Nah, hadas apa? Nah, betul sekali. Nah, hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan cara berwudu dan juga bertayamum. Nah, keadaan yang disebut dengan hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air, terus buang angin, terus tuh sedang gila, lagi mabuk, terus lagi pingsan, itu disebut juga hadas kecil. Selain itu, bersentuhan tubuh antara bukan maksudnya antara laki-laki dan perempuan itu juga merupakan hadas kecil. Dan yang terakhir itu menyentuh kemaluan. Dengan menggunakan telapak tangan itu juga merupakan hadas kecil. Nah, cara mensucikannya tadi menggunakan apa? Menggunakan wudhu atau bertayamum. Selanjutnya, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi wajib. Nah, keadaan yang menyebabkan seorang berhadas besar adalah keluar mani karena mimpi basah pada laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan, nifas, melakukan hubungan suami istri, dan meninggal dunia kecuali yang mati syahid. Nah, itu merupakan keadaan orang berhadas besar. Selanjutnya itu najis. Ada yang tahu nggak najis itu apa? Najis. Najis itu kalau secara bahasa itu kotoran. Kalau menurut istilah,
najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis itu terbagi menjadi 3. Najis muhaffafah, najis mutawasitah, najis mughalazah. benar sekali, najis mutawasitah, najis muhaffafah, dan najis mughalazah. Yang pertama itu najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya itu seperti air kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI ibunya. Cara membersihkannya itu dengan cara mempercikan air pada benda yang terkena najis itu, misalnya baju. Jadi dipercikan aja tangan atau badan kita. Cara mensucikan itu kita tinggal percikan air yang bersih, yang bisa menggunakan air yang 7 tadi. Nah, paham? Selanjutnya itu najis mutawasitah. Najis mutawasitah itu najis sedang, seperti air pipis, muntahan, darah, nanah, kotoran manusia, berak itu juga najis loh. Terus ada bangkai binatang. Nah, bangkai binatang ini kecuali ikan dan belalang itu bukan merupakan najis. Terus cara mensucikannya itu dengan cara membasuh dengan air bersih. Tetapi kita lihat sampai bau, warna, dan wujudnya itu hilang, baru dikatakan bersih. Sampai di sini paham? Baik. Yang terakhir itu tentang najis mughalazah atau disebut juga najis berat. Ya, benar sekali, najis berat. Nah, najis berat ini seperti anjing dan babi. Semua yang berkaitan dengan anjing sama babi itu merupakan najis. Dagingnya, darahnya, bulunya, kencingnya itu semuanya merupakan najis. Kan kalau cara mensucikannya itu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali air dan 1 kali itu dicampurkan dengan tanah yang suci. Sampai di sini semuanya paham? Oke. Baiklah, di sini gua akan menunjukkan kalian tata cara untuk bersuci, mulai dari berwudu, bertayamum, dan juga mandi wajib atau mandi junub. Berikut videonya. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau mengirim air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ini video tentang tata cara bersuci dengan bertayamum. Selanjutnya ibu akan menunjukkan tata cara mandi wajib. Nah, kalian kan belum pernah nih kan? Nah, nanti nih ibu akan tunjukkan tata cara mandi wajib yang baik dan benar.
kasih reward untuk kalian yang tahu. Boleh? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Wahdahu la syarika lahu. la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Ya, dan saya tepuk tangan dulu untuk kalian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kartu hiji dan kartu induk. Nanti Ibu bagikan ke kalian satu-satu. Nanti disusun ya. Misalnya nih, kalau itu terbagi menjadi tadi jadi dua, najis dan hadas. Nanti disusun najis bagian sini, hadas bagian sini. Nanti Ibu akan bagi ya. Sekarang Ibu akan bagi secara beracakan. Jadi nanti kalian harus tahu, oh yang najis yang ini, yang hadas yang ini. Oke, mulai dari sini. Nah, Ibu kalian sudah semua mendapatkan kartu nggak? Nah, kalian tukar sama teman-teman kalian yang misalnya yang dapat hadas kecil. Gabungannya tadi apa? Misalnya air kentut atau apa gitu. Nanti dicari ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ya, silakan. Wajib. Ada cara juga juga. Oke, baiklah. Waktu kalian sudah habis. Kalian sudah menemukan kartu induk dan kartu rinciannya. Silakan masing-masing menempelkan di bawahnya, di rinciannya. Ayo dimulai dari adik yang ini. Oke, tepuk tangan dulu. Betul. Selanjutnya, hadas itu terbagi dua, hadas kecil lalu hadas besar. Silakan maju. Ya, benar sekali, tepuk tangan dulu. Selanjutnya itu najis. Ayo, najis kalian kita mulai dari najis kecil terlebih dahulu yang mendapatkan najis ringan. Najis muhafafah, silakan maju. Sebelah sini. Oke, benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Yang itu najis sedang atau najis mutawasitah, silakan. Oke, beri tepuk tangan dulu bagaimana betul sekali najis mutawasitah. Selanjutnya najis terakhir, najis berat atau najis mughaladzah, silakan maju. Di sebelah sana. Nah, ya. Oke, benar sekali, tepuk tangan dulu. Nah, ini semua berkaitan dengan tahara. Mulai dari hadas itu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar, dan najis terbagi menjadi tiga, najis muhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughaladzah. Nah, di sini ada yang bisa nggak rincikannya? Kan di sini ada tulisannya, jadi tinggal memaparkan saja. Yang bisa silakan maju. Ayo. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak bersuci disebabkan keluar sesuatu dari mulut dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan menyentuh kubul kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci karena disebabkan oleh haid, nifas, melahirkan, jima, keluar mani bagi laki-laki disengaja maupun tidak sengaja. Tata cara membersihkannya adalah mandi wajib. Adalah air kecil dari laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali air asin. Menggunakan air bersih dengan cara tercipta
pada permukaan yang terkena najis. Bangkai binatang, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, dan tomat. Cara mensucikan najis, buang najis terlebih dahulu, kemudian mencucinya dengan air bersih sehingga bau, rasa, dan wangi sudah hilang. Najis mukhaladzah, aura, air liur, anjing, dan ornamen babi. Mencucinya sebanyak 7 kali dengan air bersih dan yang pertama dilakukan dengan menggunakan air. Itulah pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa taharah itu artinya tadi bersuci dan dibedakan menjadi dua.